Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca dua surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'awwizatain, dua surah perlindungan, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Ikhlas. Dan insyaallah rujukan utama kita dalam kajian tafsir ini adalah kitab tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Mathani, satu kitab tafsir yang disusun oleh Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Imam Al-Alusi rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan pada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, suratul ikhlasi wa summiyat biha lima fiha minat tauhidi walidha summiyat aidan bil asasi fa inna tauhida aslun lisairi usulid dini. Wa an Ka'bin kama qala al-Hafiz Ibn Rajab ussisatis samawatu sab'u wal arduna sab'u ala hadhihi surah qul huwallahu ahad. Wa rawahu as-Samakhsari an Ubay wa Anas marfu'an wa lam yadhkurhu ahadun minal muhaddisin al-mu'tabarin kadzalika wa kaifa kana fal muradu bihi kama qala ma khuliqatis samawati wal ardu illa litakuna dalaila ala tauhidillahi ta'ala wa ma'rifati sifatihi allati tadammanatha hadhihi surah. Dinamakan dengan surah Al-Ikhlas karena kandungan surah ini adalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari surah Al-Ikhlas itu adalah tauhid, mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia juga dinamai dengan surah Al-Asas. Al-asas artinya pondasi, dasar, ya. Karena tauhid adalah dasar
dari seluruh pokok-pokok ajaran agama. Kemudian dari Ka'ab, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab, beliau berkata, langit yang 7 dan bumi yang 7 itu, 7 lapis maksudnya, dibangun di atas dasar surah ini, yaitu surah Qul Huwallahu Ahad. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam As-Samakhsyari dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kasyaf, dari Ubay dan dari Anas secara marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak ada seorang dari ahli hadis yang muktabar yang menyebutkan seperti itu. Maka yang dimaksud dengan perkataan tadi bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibangun di atas dasar surah Al-Ikhlas, maknanya adalah bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu diciptakan tujuannya tiada lain kecuali untuk menjadi dalil, menjadi bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah ini. Jadi pengantar tafsir ini menyebutkan beberapa nama dari surah Al-Ikhlas. Selain surah Al-Ikhlas, dikatakan tadi disebut surah At-Tauhid, surah tentang keesaan Allah. Dinamakan juga dengan surah Al-Asas, surah pondasi atau surah yang menjadi dasar dari pokok-pokok ajaran agama. Kemudian waktu sama aidan surah Qul Huwallahu Ahad, kama huwa masyhur. Dia juga dinamakan dengan surah Qul Huwallahu Ahad, diambil dari ayat yang pertama. Dinamakan juga dengan surah Al-Muqaskisah, surah yang menghapus atau menghilangkan. Yang dimaksud di sini menghapus dan menghilangkan kemusyrikan dan kemunafikan. Sebagaimana surah Al-Kafirun juga dinamakan seperti itu. Selain itu, dia juga disebut dengan surah At-Tafrid, surah menyendirikan. Disebut juga dengan surah At-Tajrid, surah memurnikan. Karena kandungan surah ini menyendirikan dan memurnikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga dengan surah An-Najah, surah keselamatan. Dinamakan juga dengan surah Al-Wilayah, surah kewalian, atau surah yang menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga dengan surah Al-Ma'rifah, surah pengetahuan. Ma'rifah yang dimaksud di sini itu ma'rifatullah. Mengapa demikian? Li'anna ma'rifatallahi ta'ala innama tatimmu bi ma'rifati ma fiha. Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa sempurna kecuali dengan mengetahui kandungan dari surah Al-Ikhlas. Kemudian wa fi asarin, dalam sebuah asar, dalam sebuah hadis dikisahkan, anna rajulan shalla faqara'aha, ada seorang sahabat yang melaksanakan salat. Di dalam salatnya dia membaca surah Al-Ikhlas. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna haza abdun arafa rabbah. Sesungguhnya hamba ini benar-benar sudah mengenal, sudah mengetahui Tuhannya. Dia juga disebut dengan surah Al-Jamal, surah Al-Jamal, surah keindahan. Qila lima ruwiya annahu alaihi salatu wassalam qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dinamakan dengan surah Al-Jamal karena ketika Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamala, sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Fasa'aluhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam anzalik. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksudnya ya Rasulullah bahwa Allah itu jamilun, Allah itu maha indah? Faqala, maka Nabi SAW kemudian menjawab, yang dimaksud dengan jamil, Allah maha indah, yaitu ahadun samadun lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu ahad, Allah itu samad, tempat bergantung, tempat bersandar,
tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, maka dinamailah dengan nama surah Al-Jamal, surah keindahan. Selain itu, dia juga dinamai dengan surah An-Nisbah. Kenapa demikian? Suatu waktu Nabi SAW bersabda, likulli syai'in nisbah wa nisbatullahi ta'ala kul huwallahu ahad Allahus samad. Segala sesuatu itu ada nisbahnya, ada penyandarannya. Dan nisbahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu kul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau kita ini manusia disandarkan ke orang tua, ya, disandarkan ke orang tua kita. Misalnya mohon maaf saya Syahrir disandarkan ke orang tua saya namanya Nuh. Nah, tapi kalau Allah SWT nisbahnya apa? Allah SWT tidak punya orang tua yang melahirkan. Maka nisbah Allah SWT itu adalah kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia juga dinamai dengan surah As-Samad, surah tempat bergantung. Dia juga dinamai dengan aneka macam penamaan-penamaan yang lain, seperti surah Al-Mani'ah, surah penghalang atau surah pencegah. Ya. Kemudian surah Al-Ikhlas menurut satu riwayat min zakhairi kunusi arsy, termasuk di antara simpanan atau perbendaharaan dari arasnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan surah Al-Mani'ah tadi surah penghalang karena tamna'u qurubatil qabri wa nafahatin niran. Karena surah Al-Ikhlas mencegah dan menghalangi dari goncangan-goncangan, penderitaan-penderitaan di dalam kubur, dan begitu juga dari siksa api neraka. Itu beberapa nama yang disandangkan kepada surah Al-Ikhlas. Bahkan menurut dalam satu kitab tafsir itu disebutkan lebih dari 20 nama yang disandarkan kepada surah Al-Ikhlas ini. Tapi sekali lagi namanya yang paling populer adalah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya memurnikan sesuatu yang awalnya keruh. Jadi kalau ada sesuatu tadinya keruh, kemudian dijernihkan, dimurnikan, itu namanya mengikhlaskan. Kalau sifatnya disebut khalis, beda dengan safi. Safi juga artinya bersih, suci, jernih. Tapi kalau safi itu sejak awal dia bersih, tidak pernah keruh. Tapi kalau tadinya keruh kemudian dimurnikan, maka itu disebut dengan ikhlas. Jadi seakan-akan awalnya hati manusia boleh jadi di dalamnya ada sifat-sifat kemunafikan, bahkan boleh jadi di dalam hati ada sifat kemusyrikan. Lalu datanglah surah Al-Ikhlas yang memurnikan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan dan sifat-sifat kemusyrikan itu. Maka ia kemudian dinamai dengan surah Al-Ikhlas. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai kedudukannya, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Apakah dia diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau diturunkan di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah? Ini ada dua pandangan ulama kita. Wahiyya makkiyatun fi qauli Abdullah wal Hasan wa Ikrimah wa Atta wa Mujahid wa Qatadah. Menurut beberapa ulama seperti Abdullah, Al Hasan, Ikrimah, Atta dan Mujahid serta Qatadah, bahwa surah Al-Ikhlas itu surah Makkiyah, turun di Makkah. Nah, dasarnya apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu waktu pernah ada sekelompok orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik ini penduduk Makkah, berarti kejadiannya di Makkah, yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsub lana rabbak." Nisbahkanlah kepada kami tentang Tuhanmu itu. Ya, maksudnya ceritakan nasabnya siapa. Kalau orang itu jelas nasabnya, garis keturunannya. Nah, Tuhanmu ya Muhammad, ceritakan kepada kami nasabnya. Maka Rasulullah SAW kemudian membacakan surah Al-Ikhlas. Nah, kalau riwayat ini yang dijadikan pegangan, berarti dia turun di Makkah, karena kejadiannya di Makkah. Madaniyatun fi qauli Ibni Abbas
wa Muhammad bin Ka'ab wa Abi al-Aliyah wa Dhahhak. Tapi menurut sebagian ulama seperti Abdullah bin Abbas sahabatnya Nabi, kemudian Muhammad bin Ka'ab, Abu al-Aliyah, Ad-Dhahhak, bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Dasarnya apa? Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ada sekelompok orang-orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi berarti kejadiannya di Madinah, yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian menyampaikan permintaan kepada Nabi, "Sif lana rabbak." Sifatkanlah kepada kami tentang Tuhanmu itu ya Muhammad. Sifatkan kepada kami. Maka Rasulullah SAW kemudian membacakan surah Al-Ikhlas. Nah, atas dasar ini sebagian ulama memandang berarti turunnya di Madinah. Nah, tapi pendapat mayoritas ulama surah Al-Ikhlas turunnya di Makkah. Adapun kisah kejadian tadi itu tidak menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas turun di Madinah, tapi menunjukkan bahwa ketika orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi SAW untuk mendeskripsikan, menceritakan tentang Allah SWT, Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW, maka beliau kemudian membacakan. Bukan berarti baru turun pada saat itu, tapi Nabi membacakan kembali surah Al-Ikhlas yang telah diturunkan kepadanya sejak beliau di kota Makkah. Dan insya Allah pendapat ini yang banyak diikuti oleh para ulama kita. Nah, kemudian tentang keutamaannya, sangat banyak hadis yang menjelaskan keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini. Ya. Di antaranya disebutkan di dalam kitab ini ya. Wa rawa Malik an Abdullah bin Abdurrahman qala. Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman, beliau berkata, "Sami'tu Abu Hurairah yaqul." Saya mendengar Abu Hurairah pernah bercerita, ya. Aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Saya pernah sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu tempat. Lalu Nabi mendengar ada seseorang yang membaca qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, wajabat, ya, wajib baginya. Qultu wa ma wajabat. Saya lalu bertanya, wajib apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-jannah, ya, wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian di hadis yang lain, an Buraidah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu, Allahumma anni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kata Buraidah, Rasulullah SAW pernah mendengar ada seseorang yang mengucapkan dalam doanya, Allahumma ya Allah, anni as'aluka, sesungguhnya saya meminta kepadamu, bi anni ashadu annaka antallah, dengan saya mempersaksikan bahwasanya annaka antallah, sesungguhnya engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, al-ahad, engkaulah yang ahad, as-samad, engkaulah tempat bergantung, allazi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara denganmu. Begitu Rasulullah SAW mendengar seseorang yang mengucapkan tadi dalam doanya, maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, laqad sa'alallaha bi ismihil a'zam, sungguh orang itu telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama Allah yang teragung. Jadi Allah itu punya banyak nama, dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, allazi idza du'iya bihi ajaba, kalau ada orang yang berdoa dengan menggunakan nama Allah yang teragung itu, Allah akan mengijabah, Allah akan penuhi permintaannya. Wa idza su'ila bihi a'ta,
Ya, jika ada yang berdoa dengan itu dipenuhi, dan jika ada yang meminta dengan menggunakan itu dia akan dikasih. Ya. Jadi berdasarkan riwayat ini, maka kalimat tadi yang dibaca oleh orang yang berdoa itu memuat Ismullahi al-A'zam, memuat nama Allah Subhanahu wa taala yang teragung. Ada riwayat lain yang semakna dengan itu. Ya, diceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Suatu waktu Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Wa idza huwa birajulin qada salatahu. Lalu Rasulullah SAW menemui seseorang yang baru saja menyelesaikan salatnya atau hampir menyelesaikan salatnya. Wa huwa yatashahhad, dan orang itu sementara tasyahhud, jadi sudah hampir selesai. Wa yaqulu, dan ketika itu orang itu berkata, inni as'aluka ya Allah al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang dibaca. Inni as'aluka, saya meminta kepadamu ya Allah, ya Allah al-wahid al-ahad as-samad, wahai engkau ya Allah yang wahid, yang ahad, yang samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara denganmu ya Allah. Saya meminta kepadamu antaghfira li dzunubi, supaya engkau mengampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Begitu Rasulullah SAW mendengar sahabat yang membaca doa tadi, faqala Nabiullah sallallahu taala alaihi wasallam salasa marrat, maka Rasulullah SAW kemudian mengucapkan 3 kali, qado ghufiralahu, qado ghufiralahu, qado ghufiralahu. Ya, sungguh dosanya telah diampuni, sungguh dosanya telah diampuni, sungguh dosanya telah diampuni. Nah, jadi ini diantara keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a bisulusil Qur'an. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, di riwayat yang lain disebut surah Al-Ikhlas itu ta'dilu, setara sepadan sulusal Qur'an, dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, apa yang dimaksud bahwa surah Al-Ikhlas setara atau sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an? Ikhtalafu fi bayani zalik. Para ulama kita berbeda dalam memberikan penjelasan. Ada ulama yang mengatakan seperti ini, annal Qur'ana yastamilu ala qasasin wa ahkamin wa aqaid. Quran itu memuat 3 hal. Yang pertama memuat tentang kisah-kisah, yang kedua memuat tentang hukum-hukum, dan yang ketiga memuat tentang aqaid, tentang akidah. Itu isinya Al-Quran, kisah, hukum, dan akidah. Nah, surah Al-Ikhlas ini wahiyya kulluha mimma yata'allaqu bil aqaid. Surah Al-Ikhlas memuat keseluruhan akidah. Maka itulah yang disebut dengan setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Ada juga ulama kita yang menyatakan, seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Jawahir, yang intinya adalah anwa'ul ulumis salasa allati hiya ummu ma fil Qur'ani, macam-macam ilmu yang 3 yang merupakan induknya Al-Quran, intinya Al-Quran. Jadi ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu ada 3. Ini menurut Imamuna Al-Ghazali. Ilmul mabda, ilmu tentang mabda, tentang dasar. Wa ilmul ma'ad, dan ilmu tentang ma'ad, tempat kembali nanti, tentang akhirat. Wa ilmu ma bainahuma, dan ilmu yang menghubungkan antara mabda dengan ma'ad. Ilmu apa itu? As-sirat al-mustaqim, yaitu tentang sirat al-mustaqim. Nah, qul huwallahu ahad itu adalah mabda,
yang menjelaskan tentang kita, tentang prinsip dasar, tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita sering jumpai di dalam Al-Qur'an keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir itu sering disandingkan, Pak. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Iman kepada Allah itu mabda, prinsip dasar. Dan iman kepada hari akhir itu adalah tempat kita nanti akan kembali. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi pandangan yang dikemukakan oleh ulama kita tentang apa yang dimaksud bahwa surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Kalau kita melihat beberapa pandangan tadi, ini tidak melihat dari segi pahalanya, tapi dari segi kandungannya. Tapi sesungguhnya ada juga ulama kita yang menyatakan dari segi pahala. Jadi membaca surah Al-Ikhlas dari segi pahala itu seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. Mungkin kemudian ada yang bertanya, bukankah di dalam hadis disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa likulli hasanah bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka untuk satu huruf itu dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti satu huruf saja ya sudah dapat 10 kebaikan. Nah, kalau kita membaca sepertiga Al-Quran tentu lebih banyak hurufnya dibandingkan hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Lalu bagaimana cara ulama kita menjawab pertanyaan ini? Dalam kitab ini dijelaskan, Pak, bahwa pahala mengkhatamkan Al-Quran misalnya itu ada dua. Ada pahala yang sifatnya ijmali global, ada yang terperinci. Jadi pahala per huruf tadi itu terperinci, tapi ada juga pahala khatam. Jadi begitu seseorang selesai mengkhatamkan Al-Quran, ada pahala setiap hurufnya, ada pahala khusus mengkhatamkan Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, yang dimaksud adalah pahala khatam, bukan pahala per hurufnya. Diberikan perumpamaan seperti ini. Mohon maaf, contoh Pak ya. Misalnya saya meminta kepada seseorang, ya bangunkan saya rumah. Nanti saya gaji per hari sekian. Kalau selesai saya kasih sekian. Jadi beda Pak, yang saya kasih harian, beda yang saya kasih kalau sudah selesai. Itu perumpamaannya. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap huruf ada pahalanya tersendiri, 10 kebaikan. Dan kalau kita sudah khatam, itu juga ada pahalanya yang tersendiri. Nah, kalau ada yang membaca surah Al-Ikhlas, itu setara dengan sepertiga pahala dari orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Karena besarnya keutamaan yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ini, maka disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali membaca kedua surah ini pada salat-salat tertentu, seperti rakaatai al-fajar, ya, pada 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, itu Nabi paling sering membaca. Di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kalau bukan itu yang Nabi baca, satu ayat saja yang dibaca. Satu ayat di surah Al-Baqarah rakaat pertama, satu ayat di surah Al-Imran di rakaat kedua. Yang dibaca di rakaat pertama adalah ayat yang berbunyi Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nanti rakaat kedua satu ayat lagi di surah Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ini yang dibaca Pak. Tapi paling sering rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Begitu juga di salat sunnah tawaf. Kalau Nabi sudah selesai tawaf salat sunnah 2 rakaat, yang Nabi baca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Wadduha, begitu juga di salat duha. Baca Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Sunnatul maghrib, ya, di salat sunnah maghrib, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian pada
Salat subuhnya yang musafir. Kalau orang musafir enggak usah panjang-panjang bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Salat maghribnya juga. Maghrib Lailatul Jum'ah. Salat maghrib malam Jumat. Ya, seperti maghrib malam Jumat itu Nabi sering membaca qul huwallahu ahad. Ya, Nabi sering membaca surah Al-Ikhlas. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lainnya. Itu pengantar. Nah, kita masuk kepada kandungan dari surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah ya Muhammad. Ya, ini perintah Allah kepada Nabi. Jadi perintah ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari Nabi. Karena ada yang memerintah beliau, ucapkan ini qul. Seandainya ada yang mau disembunyikan dari Al-Quran, yang paling bisa disembunyikan qul. Langsung saja huwallahu ahad. Tapi ini bukti bahwa tidak ada satupun kata, bahkan satupun huruf yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Huwa itu disebut dengan damir. Ya, di sini damirus sya'ni atau al-hal atau al-kisah. Jadi kira-kira maknanya keadaannya itu adalah, ya, atau urusannya itu adalah Allahu ahad. Allah itu ahad. Allah itu ahad. Biasa diterjemahkan Maha Esa. Selain Allah disifati ahad, juga disifati bahwa Allah itu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Juga diterjemahkan Esa. Tapi kedua kata ini punya perbedaan. Ada beberapa penjelasan ulama kita tentang perbedaan ahad dengan wahid. Ada ulama yang menyatakan ahad itu la yatajazza. Dia tidak tersusun dari beberapa bagian. Jadi Allah ahad dalam arti tidak tersusun dari beberapa bagian. Wahid artinya la yata'addad, tidak berbilang. Jadi, kalau ahad tidak tersusun. Allah satu dan tidak tersusun. Kalau wahid Allah satu dan tidak berbilang. Ada juga ulama yang menyatakan kalau ahad la yaqbalul qisma wa la yaqbalul al-qisma wa zuhur. Jadi ahad itu tidak bisa nampak. Ahad. Tapi kalau wahid yaqbaluz zuhur, dia bisa nampak. Maka ketika Allah SWT sendiri, tidak ada satupun makhluk yang bersamanya, maka Allah itu ahad. Ya. Lalu Allah yang ahad ingin menampakkan dirinya, maka dia menampakkan wahidiyahnya. Aftana ahadiyatahu wa azhara wahidiyatahu. Allah sembunyikan ahadiyahnya dan Allah nampakkan wahidiyahnya. Karena kalau ahadiyahnya yang dinampakkan, tersembunyi segala makhluk, tidak ada lagi yang bisa nampak. Maka Allah itu zahir, dia nampak pada wahidiyahnya, dan Allah batin tersembunyi pada ahadiyahnya. Jadi semua makhluk ini adalah tajalli, penampakan dari wahidiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahu ahad. Allah adalah nama Allah yang paling unik. Hurufnya 4. Alif, lam, ha. Allahu. Ya. Kalau dihilangkan satu-satu hurufnya, tetap menunjuk kepadanya. Kita hilangkan huruf alif. Lillahi. Lillahi itu artinya miliknya Allah. Kita hilangkan huruf lam yang pertama, bacanya apa? Lahu. Lahu itu artinya kepunyaannya Allah. Kita hilangkan lagi huruf lam yang kedua, hu. Hu itu juga merujuk kepada Allah SWT. Maka dalam tasawuf, Pak, ulama-ulama tasawuf ketika mengucapkan hu, yang dimaksud adalah huwa, yaitu hu Allah. Atau kita hilangkan misalnya lamnya, alifnya tetap ada, bacanya apa? Ilahun. Ilahun artinya Tuhan. Ya. Kita hilangkan misalnya 2 huruf lam, ya, itu juga menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini dalam pandangan para ulama tarikat adalah zikir sir. Bisa tidak jelaskan lebih jauh, namanya sir, ya, rahasia. Atau kita hilangkan huruf hanya, bacanya apa? Ilalun. Ilalun juga maknanya adalah Tuhan. Jadi manusia itu tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari keterkaitannya, keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu adalah as-samad. Ya,
Allah adalah As-Samad. Apa makna dari As-Samad? Ya. Di dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani ini disebutkan beberapa makna dari As-Samad. Di antaranya As-Samad artinya adalah As-Sayyid. As-Sayyid. Jadi Allah itu adalah As-Sayyid yang sempurna fi sudadihi. Ya. Allah adalah penghulu kita yang sempurna. Samad juga artinya Asy-Syarif, alladzi qad kamula fi syarafih, yang sempurna dalam syarafnya, kemuliaannya. As-Samad juga artinya adalah Al-Azim. Al-Azim artinya yang agung. Alladzi qad kamula fi uzmati atau fi azamatihi, yang sempurna dalam keagungannya. Wal Halim, ya, yang penyantun. Alladzi qad kamula fi hilmi, yang sempurna dalam kesantunannya. Wal Alim, As-Samad juga mananya adalah Al-Alim, alladzi qad kamula fi ilmi, yang sempurna dalam ilmunya. As-Samad juga mananya adalah Al-Hakim, yang bijaksana. Alladzi qad kamula fi hikmatihi, yang sempurna dalam hikmahnya. Itu makna dari kata As-Samad. Jadi As-Samad, saya ulangi, kata As-Samad pada ayat yang kedua dari surah Al-Ikhlas maknanya As-Sayyid. Allah itu adalah penghulu. Allah Asy-Syarif, ya, Allah yang mulia. Al-Azim, yang maha agung. Al-Halim, yang maha penyantun. Al-Alim, yang maha berilmu. Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang sempurna dalam segalanya. Sempurna dalam kemuliaannya, dalam keagungannya, dalam kesantunannya, dalam ilmunya, dan dalam kebijaksanaannya. Itu makna As-Samad. Yang berikutnya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bukan saja dalam arti dilahirkan, tapi yang dimaksud di sini tidak ada sesuatu yang lepas dari zatnya Allah. Tidak ada sesuatu yang lepas dari zatnya Allah, dan tidak ada sesuatu yang melekat pada zatnya Allah. Misalnya ini air di dalam botol, kalau ada air yang keluar, nah, berarti air itu berasal dari dalam botol ini. Nah, tidak ada satupun makhluk yang lepas dari zatnya Allah, dan tidak ada makhluk yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip dasar dalam akidah Islam. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam namanya, dan juga dalam af'al, dalam perbuatannya. Zat Allah tidak bisa dijangkau oleh indera, bahkan oleh akal manusia, termasuk oleh khayalan. Kullu ma khatara ala balik fallahu ala khilafi. Semua yang terlintas dalam benak, maka zat Allah tidak seperti itu. Jadi tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh misalnya mengatakan bahwa Allah itu berada di atas aras atau berada di atas langit. Allah tidak membutuhkan tempat. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Penyebutannya mungkin sama, hakikatnya beda. Allah disebut Al-Alim, maha berilmu. Ada juga manusia disebut berilmu, tapi ilmu Allah dan ilmu manusia beda. Ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan, dan ilmu Allah tidak akan pernah berkurang. Ilmu manusia dimulai dari ketidaktahuan, bisa berkurang, ya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah SWT, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Perbuatan Allah juga berbeda dengan perbuatan makhluk. Jadi inilah surah yang menjelaskan tentang prinsip dasar akidah Islam. Karena itu disebut tadi dengan surah Al-Asas, surah At-Tauhid, dan surah Al-Ikhlas. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Kalau masih ada waktu sebelum masuk waktu Isya, saya persilakan kepada jamaah sekalian kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi surah atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.